Welcome to channel 44 Edi Piliang. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Banyaknya nikmat itu, nikmat mata yang bisa melihat, nikmat telinga yang bisa mendengar, nikmat mulut yang bisa bicara, nikmat kaki yang bisa berjalan. Padahal banyak orang-orang yang hari ini harus rela menghabiskan umurnya di atas kursi roda karena stroke, karena lumpuh. Mereka pengen sekali bersama-sama dengan kita hari ini melaksanakan sholat Id, tapi karena nikmatnya sudah Allah ambil, nikmat bisa berjalan. Maka dari itu kalau kita ingin menghitung-hitung nggak akan pernah bisa kita hitung nikmat itu. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Salatul Anhar rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat inilah yang harus kita tancapkan lahir dan batin agar nikmat yang kita terima ini abadi dan kita tetap yakin bahwa Allah lah yang padanya tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ditambah nikmatnya oleh Sang Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Di antara nikmat yang tak bisa kita pungkiri saat ini adalah nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang senantiasa mengiringi setiap episode hidup kita, sehingga kita bisa merasakan berhari raya seperti yang kita rasakan hari ini. 2 bulan kemarin, kalau kita mau memperhatikan orang di kiri dan kanan kita, mungkin ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara dulsana kita yang 2 bulan yang lalu bersama-sama ke tempat ini melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi ketika melaksanakan sholat Idul Adha, mereka hanya tinggal nama saja. Mereka sudah mendahului kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu pelajaran penting juga kita bisa dapat di sini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Betapa dekatnya kematian itu. Yang dekat itu sebenarnya bukanlah anak kita, warna-warni yang kita inginkan, memakai baju koko pun yang kita inginkan. Bisa jadi ketika hari ini kita berada di atas bumi, besok pagi kita berada di perut bumi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Masyarakat muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Iman dan ketakwaan Allah yang menyatukan mereka. Mereka menghamba kepada Allah Tuhan semesta alam. Sekaligus
menebar kasih sayang kepada sesama sebagai wujud ibadah sosial dan kebersamaan penuh cinta. Kebersamaan dalam ibadah haji dan sholat Idul Adha tentu akan memperkuat ikatan persaudaraan di antara kita. Dari sinilah tumbuh rasa cinta untuk senantiasa menghormati sesama. Kita memang diciptakan ke dalam suku bangsa warna kulit yang berbeda-beda, namun perbedaan itu bukan untuk dibanding-bandingkan, apalagi merasa lebih unggul daripada yang lainnya. Masuk dalam surat Al-Hajj ayat 37, daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai padanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan padamu. Beri kabar gembira pada orang-orang yang muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Dari nilai-nilai yang bisa kita dapat dari pelaksanaan penyelenggaraan Idul Adha tentu banyak sekali. Mulai dari bagaimana ketaatan seorang Nabi Ibrahim, keikhlasan beliau dalam rangka mempersembahkan ibadah terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hanya berhasil melewati ujian keluarga, beliau juga berhasil melewati ujian rumah tangganya. Bayangkan, berumah tangga sudah berpuluh tahun, siang malam pagi dan petang bermohon pada Allah agar Allah berikan Rabbi habli minas sholihin, anak yang soleh. Tetapi di umur 80 tahun baru Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah berikan anak yang begitu gagah, yang begitu cakep. Dan kemudian Allah lanjutkan ujian itu dengan ujian anak. Pada saat anaknya masih kecil, pada saat anaknya masih balita, Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggalkan di lembah yang gersang dan tandus. Terbayangkan oleh kita bagaimana perasaan seorang ayah yang mengharapkan puluhan tahun kedatangan anak, namun ketika anak berusia balita, Allah perintahkan untuk meninggalkan bersama istri tercinta di lembah yang tandus tak berpenghuni. Pada saat ditinggalkan, Bunda Hajar bertanya pada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, wahai junjunganku, kepada siapakah kami kau titipkan? Nabiullah Ibrahim diam saja. Bertanya untuk yang kedua kalinya, wahai suamiku, kepada siapakah kami kau titipkan di tempat ini? Nabi Ibrahim pun terdiam. Pertanyaan yang ketiga diajukan, pada siapakah kami kau titipkan di tempat ini? Nabi Ibrahim pun terdiam. Maka Bunda Hajar mengganti pertanyaan, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, minnal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Izinkan ya Rabbi, kedua orang tua kami, pasangan kami bersama anak-anak kami kelak tawaf mengelilingi Ka'bah, berlari-lari dari Safa ke Marwah. Izinkan kami bisa meminum air Zam-Zam langsung dari sumbernya. Rabbana, siapapun yang hadir hari ini, kalau mereka dalam keadaan hidup penuh masalah, maka Engkau carikan jalan keluarnya ya Rabbi. Kalau ada di antara kami hari ini yang hadir di tempat ini sedang sesak nafasnya karena dililit hutang-hutang, maka kami mohon padamu ya Rabbi, Engkau